Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini, 1 Juni 2022. 1 Juni 2022 dan judul renungan pagi kita untuk hari ini adalah lahir baru. Kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Sekali lagi, lahir baru, kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas hari-hari yang begitu indah yang boleh kami lalui. Dalam setiap tantangan hidup kami hadapi, kami boleh mengatakan hari-hari kami indah karena bersama dengan Tuhan. Apapun yang kami alami, apapun yang terjadi, kami tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Untuk itu, kami boleh tiba lagi di bulan yang baru, bulan Juni 2022. Kami percaya ya Bapa, semuanya karena kasih anugerah-Mu yang begitu indah dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu. Biarlah pekabaran firman-Mu pada pagi ini dapat menjadi berkat dalam hidup kami dan menuntun kami untuk tetap setia kepadamu sampai Tuhan datang. Inilah doa kami, ampuni dosa kekurangan kami, terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa, amin. Sekali lagi renungan pagi kita untuk hari ini, 1 Juni 2022 dengan judul Lahir Baru, kita diubahkan serupa dengan gambarnya. 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sekali lagi, 2 Korintus 3:18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Mutiara yang sangat berharga ditawarkan kepada orang muda. Mereka mungkin menjual semuanya dan membeli mutiara ini, atau mereka mungkin menolaknya hingga mereka mengalami kerugian yang tak terbatas. Surga dapat dicapai oleh semua orang yang mau mematuhi persyaratan yang ditetapkan dalam firman Allah. Penebus kita taat sampai mati. Dia memberikan dirinya sendiri sebagai korban untuk dosa. Teman-teman orang muda, kamu dapat membentuk tujuan yang sungguh-sungguh dengan kekuatanmu sendiri. Kamu dapat memuji dirimu sendiri bahwa kamu dapat berjalan terus tanpa menyerahkan hati kepada pengaruh Roh Allah yang mengendalikan. Tetapi kamu tidak menjadi bahagia. Jiwamu gelisah dan kamu membutuhkan perubahan, dan kamu haus akan kesenangan dalam hiburan dan kegembiraan dari lingkungan rekan-rekan orang muda. Kamu membuat sendiri tangki-tangki yang rusak, yang tidak berisi air. Kebahagiaan hanya dapat ditemukan dalam pertobatan kepada Allah dan iman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena hatimu dipenuhi dengan pemberontakan, hal itu terucap dalam kata-katamu. Doa yang egois dan bentuk keagamaanmu mungkin menenangkan hati nurani, tetapi itu hanya meningkatkan bahayamu. Sifatmu belum diperbarui. Penyerahan hati kepada Yesus menundukkan para pemberontak ke dalam penyesalan, dan bahasa jiwa yang taat adalah hal-hal lama sudah berlalu. Ini adalah agama yang benar dari Alkitab. Segala sesuatu yang kurang dari ini adalah tipuan. Jadi kita perlu lahir baru. Kita perlu diubahkan serupa dengan gambarnya. Ingat saudara, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah, image of God. Bukan dalam hal fisik, tetapi dalam hal karakter, dalam hal di dalam diri. Maksudnya lahir baru adalah bukan kita masuk ke dalam rahim ibu kita lalu kita ulang dilahirkan. Lahir baru adalah karakter kita yang diperbaharui. Hati kita, pikiran kita yang dibaharui
kembali. Lahir baru dalam konteks Alkitab adalah baptisan. Jadi kalau seseorang mengambil keputusan dibaptis, maka dia ketika masuk ke dalam air dan keluar dari air, maka itu simbol kepada kehidupan, memiliki kehidupan yang baru, lahir baru. Itu kata Yesus kepada Nikodemus dalam kitab Injil Yohanes, cerita tentang bagaimana Nikodemus datang kepada Yesus. Dia bertanya, dia ingin memiliki hidup baru. Yesus katakan, engkau harus dibaptis. Dibaptis artinya dia harus lahir baru, lahir kembali. Nah, dalam pelajaran kita hari ini lebih menekankan kepada hal-hal yang praktis. Hal-hal yang praktis yang lebih menyoroti kehidupan orang-orang muda. Bahwa orang-orang muda ketika melihat dunia yang penuh dengan pergaulan dunia yang penuh dengan kecanggihan, modernisasi yang sekarang ini terjadi, maka orang-orang muda dituntun kepada kehidupan yang kepelisiran, kehidupan yang kesenangan dunia. Maka orang-orang muda diajak di pagi ini untuk memiliki kehidupan di dalam Yesus, yaitu kehidupan yang lahir baru, kehidupan yang dituntun di dalam roh, dituntun di dalam kehidupan Yesus. Dan orang-orang muda yang memiliki Yesus di dalam dirinya. Lahir baru, kita diubahkan serupa dengan gambarnya. Jadi orang-orang muda, ketika engkau hidup sekarang ini, maka biarlah kiranya kehidupanmu itu mencerminkan Yesus. Bahwa di dalam dirimu ada Yesus, bahwa engkau mencerminkan gambar dan rupa Allah. Bukan hanya orang muda, kepada kita juga orang tua. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud dengan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Itu karakter kita. Bicara mengenai sifat kita. Nah, pendidikan Kristen adalah pendidikan yang mengembalikan gambar Allah yang hilang oleh karena dosa. Maka kalau bicara tentang gambar Allah, tentang karakter, itulah sifat kita. Kalau kita suka maki, maka kita bukannya menggambarkan Allah, tetapi menggambarkan dengan siapa kita diciptakan pada hari yang ke-6, yaitu binatang-binatang. Kalau kita maki, makanya orang-orang yang maki menyebut nama-nama binatang. Dan itulah karakter sifat. Orang yang suka maki, orang yang suka berkelahi, orang yang suka cerita tetangga punya kelemahan, orang yang suka berkelahi dengan tetangga. Gantinya dia memiliki sifat seperti citra Allah, gambar Allah itu, dia mencerminkan gambar dan rupa dengan siapa diciptakan di hari yang sama, yaitu binatang-binatang. Jadi hari ini mari kita lebih dalam lagi untuk berpikir dan ambil keputusan, ambil komitmen untuk memiliki tabiat di dalam citra dan gambar Allah. Kita lebih mencerminkan gambar Allah daripada kita mencerminkan gambar dengan siapa kita dijadikan di hari ke-6 itu. Biarlah kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi pendorong untuk kita lebih maju lagi hari ini. Selangkah lebih maju. Kita memiliki karakter seperti Allah, seperti Yesus dalam diri kita. Tuhan memberkati pekabaran hari ini jadi berkat dalam hidup kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas pekabaran firman Tuhan yang begitu indah di pagi hari ini. Kiranya dapat menjadi berkat dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan bahwa kami datang di dunia ini, kami berjalan di dunia ini. Banyak tantangan kami hadapi. Tapi biarlah kiranya tidak mengganggu karakter kami. Supaya dalam diri kami mencerminkan gambar dan rupa Allah. Lewat hidup kami, citra Allah itu dimuliakan. Citra Allah itu ditampilkan. Dan Allah itu dimuliakan dalam kehidupan kami. Pelihara kami sepanjang hari ini dalam segala tugas dan tanggung jawab kami. Bila kami tidak berjalan sendiri, tapi selalu berjalan dengan Tuhan. Segala sesuatu yang kami temukan, segala sesuatu yang kami dapatkan, yang kami kerjakan di tangan kami boleh kerjakan dengan sungguh-sungguh hati. Kami sudah berdoa dan mohon berkat Allah menaungi hidup kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran untuk pagi hari ini. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.